Hidup ini tidak hanya manusia dengan manusia begitu. Jadi ada manusia dengan alam lain dan lain sebagainya. Ini untuk menjaga hablum minal alam, saya kira di situ Piji Wetan sangat erat sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rapot Ramadan Podcast. Ngobrol asik Ramadan, ya podcast lah. Oke, di tahun ini Rapot hadir nih untuk menemani ngabuburit teman rapot sekalian nih. Tapi di episode perdana ini bukan menemani ngabuburit kalian, tapi untuk menyambut Ramadan. Karena tema kali ini adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan narasumber kita yang luar biasa. Inilah Pak Zaini. Selamat datang, Pak. Selamat sore nih. Sore, Pak. Oke. Betul. Oke. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah. cukup bahagia. Kenapa Pak bagiannya, Pak? Ya karena hari ini saya menguji anak-anak kami iya. karena di ujian terakhir sih itu. Oh, ujian. Berarti Pak Zaini seorang guru ya, Pak ya? Saya seorang guru di SMK swasta, swasta di Kudus. ya. Oke. Tadi di sini perjalanannya gimana, Pak? Perjalanan ke sini cukup kaget Kaget, Pak. karena Kenapa, Pak? memang saya belum pernah ke ini ya, bagian ruang ini gitu. Iya. Ternyata luar biasa. Salut untuk YIN Kudus. Oke. Masya Allah, alhamdulillah juga, Pak. Dengan lab terpadu ini prodi-prodi semuanya di sini dapat lab masing-masing, Pak, dengan Siap. fasilitas yang luar biasa. Siap. Dan tema ini kan menyambut bulan Ramadan nih, Pak. Dan saya dengar juga, Pak, kalau Pak Zaini ini seorang budayawan ya, Pak ya. Waduh. Aduh. Ini dapat info, Pak, sumber Ya. terpercaya nih, Pak. Cuma saya mencoba ya meneliti, Oke. terus ya mentadaburi tentang apa-apa yang ada di sekitar aja gitu. Jadi ada kebiasaan seperti ini, saya coba untuk teliti ini apa sih gitu. Oke. Nah terus dari situ mungkin ketika membaca-baca loh itu ternyata budaya. Budaya, gitu. oh. Ternyata budaya. Berarti orang yang menyerusi di kebudayaan ya bisa disebut budayawan begitu. Oke, Pak. Terus tapi ya memang berat ya. Memang berat begitu kalau disebut budayawan begitu. Itu sih menurut saya. Oke. Ya. Tapi kegiatan Bapak Zaini sih sebagai seorang budayawan ini apa aja sih, Pak? Gini, saya itu punya yang namanya Kampung Budaya Piji Wetan. Bukan saya sih. Oke. Saya hanya mengkoordinatori yaitu warga yang ada di Piji Wetan, Oke. dukuh kecil yang ada di Desa Lau di lereng Muria ini. Di situ kami sepakat untuk mencoba mengembangkan kebudayaan yang ada di sekitar situ. Jadi apa yang ada di situ kita gali, kita lihat, terus kita kembangkan, kita manfaatkan dan kita bina. Karena memang saya pikir kebudayaan yang baik harus tetap lestari begitu. Itu sih yang saya lakukan di Kampung Budaya Piji Wetan. Oh iya kan, berarti Kampung Budaya Piji Wetan itu ada, Pak ya, kampung yang mengusung Pak, kebudayaan yang ada di sana ya, melestarikan gitu, Pak ya. Dan Ya. apakah ada, Pak, khas khusus atau budayawan atau tradisi yang sering dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan di sana gitu, Pak? Kalau di sana memang ada tradisi-tradisi khusus ya. Tapi nggak tahu ini mungkin di lain juga ada mungkin. Okay. Karena memang Piji Wetan itu sangat erat sekali dengan Basunan Muria. Dan Basunan Muria ini ya sangat erat sekali dengan keislaman begitu. Nah, maka di Piji Wetan saya kira ada kebudayaan-kebudayaan menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah di Piji Wetan itu kalau mau masuk ke bulan Ramadan, itu salah satunya ada yang namanya kirim arwah lah. Kirim untuk arwah, kirim doa untuk arwah begitu. Terus yang kedua ada tradisi yaitu besik-besik kubur. Jadi kuburannya kita bersihkan semuanya dalam rangka adalah ya bahwa hidup ini tidak hanya manusia dengan manusia begitu. Jadi ada manusia dengan alam lain dan lain sebagainya. Ini untuk menjaga hablum minal alam, saya kira di situ Piji Wetan sangat erat sekali gitu. Itu terus di apalagi ya, ada mandi begitu. Jadi mandi ini diartikan sebagai penyucian terhadap diri kita sebelum masuk ke bulan yang suci. Itu sih, yang lain saya kira
hampir sama dengan yang lain begitu. Cuma kita itu melihat bahwa hal yang baik seperti ini harus tetap dilanjutkan, diceritakan kepada anak cucu kita. Itu sih. Oh tadi ada unik Pak soal mandi. Mandinya itu gimana Pak? Apakah mandi di sendang bareng-bareng atau gimana Pak tadi? Ya kalau zaman dahulu memang untuk mandi itu sering kali di sendang atau di belik ya. Jadi di belik, di sungai begitu. Tapi sekarang ya cukup di rumah gitu. Jadi mandi di rumah dalam rangka adalah ya menyucikan diri aja. Menyucikan badan, menyucikan diri dan mau masuk ke bulan Ramadan. Jadi penghormatan terhadap bulan Ramadan saya kira di PJ Wetan masih dilestarikan. Walaupun memang tidak di apa ya bahasanya itu tidak diresepsikan, tidak dibesarkan begitu. Memang tradisi itu berjalan dan ini hari masih berjalan. Masih berjalan Pak? Ya. Oke. Oh selain PJ Wetan itu termasuk dalam kudus sendiri kan Pak ya? Betul, betul. Dan saya walaupun nggak kurang kudus kan saya juga tahu lah Pak kalau di menyambut bulan Ramadan kudus itu ada tradisi Pak, dandangan itu gimana Pak? Oh iya, kalau di Kudus itu ada dandangan. Dandangan itu kan dari kata dangdang gitu. Dangdang. Jadi tulisannya DHNG. Dangdang. Jadi tulisannya harusnya dangdangan gitu. Nah, itu diambil dari suara yang namanya suara beduk. Saat itu memang ada tradisi sebelum puasa itu para murid-muridnya Sunan Kudus itu datang ke Kudus untuk memastikan bahwa besok itu sudah puasa atau belum. Nah di dandangan di situ sore itu ditabuh itu, dang itu, dan akhirnya tradisi itu diikuti oleh santri-santri lainnya. Karena banyak orang di situ akhirnya ada orang jualan dan lain sebagainya. Dan itu dimanfaatkan oleh para warga sekitar untuk jualan di situ. Nah maka ini hari dandangan itu ada banyak orang jualan itu memang gara-gara tradisinya zaman dahulu seperti itu gitu. Nah ini yang saya kira patut untuk dilestarikan. Ada tradisi untuk menunggu puasa aja menjadi ekonomi kerakyatannya tumbuh begitu. Tentu ada beberapa hal. Jadi ada belanderangan juga kalau tidak salah ini. Jadi belanderangan itu untuk menentukan besok itu sudah puasa atau belum gitu. Maka di situ ada yang namanya kegalauan kalau bahasa sekarang setelah maghrib atau isya itu maka ditabuh terbang itu untuk belanderangan itu. Belanderang itu Pak. Gitu. Jadi kalau sudah ya, oh ini dandangan sudah ditabuh ini. Kalau belum nih, wah ini besok apa ini? Besok apa gitu. Ya. Gitu. Berarti dandangan sendiri tuh berarti adalah untuk kalau dulu memastikan oh ya besok puasa nggak sih Pak gitu Pak. Ya. Oke. Oh ya Pak, saya juga baca nih Pak di Muria News. Ya. Katanya kemarin komunitas kampung budaya PJ Wetan itu didandangan loh Pak. Iya. Apa ya? Menampilkan permainan tradisional nih Pak. Ini gimana Pak? Ya hari ini keluar di Muria News yang TV-nya, tapi yang korannya kemarin. Jadi kemarin itu kita pentas yang namanya dolanan anak. Bagaimana yang namanya dolanan anak atau dolanan tradisional ya untuk anak-anak itu bisa lestari kembali. Karena itu syarat akan yang namanya sosial, syarat akan yang namanya toleransi, sportivitas dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini hari kita melihat bahwa anak-anak itu sudah kecanduan HP ya. Sudah bermain handphone, sudah bermain game, sudah bermain FF dan lain sebagainya. Sehingga memang di situ kita melihat bahwa ini penting ini untuk kita ngomongin dolanan tradisional dalam bentuk pementasan. Tapi tidak hanya pentas saja, ada yaitu praktik baiknya. Karena saya melihat di YouTube dan lain sebagainya, dolanan anak kok dipentaskan ya, kan menjadi lucu gitu. Ya harusnya itu tidak dolanan anak, itu pentas dolanan anak gitu. Tapi dolanan anak yang sebenarnya itu bagaimana? Ya mereka memang harus melakukan secara langsung. Maka praktik baik tentang dolanan anak kemarin kita kita gelar di dandangan tersebut. Alhamdulillah respon masyarakat lumayan mereka yang sepuh-sepuh mengenang kembali. Ada orang tua, anakku itu nggak pernah main seperti itu dan ini pertama kali. Alhamdulillah. Umurnya sudah kurang lebih kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Dan orang tuanya bicara seperti itu. Ya ini mungkin kebahagiaan tersendiri bagi kami begitu. Ternyata memang
upaya kita melestarikan itu dapat direspon masyarakat dengan baik. Disambut baik dengan baik. Betul. Pak. Apakah itu akan dilakukan lagi Pak sampai dandangan sampai akhir? Kurang tahu ya. Jadi maksudnya begini, karena ini kan dandangan itu sudah ada panitianya. Sudah ada yang memprakarsai itu, sehingga memang saya kira itu kalau kita diundang ya tentu kita ya tidak mungkin kita menolak gitu. Karena selain itu juga kita ngalap berkah kepada Kanjeng Sunan Kudus gitu. Itu sih. Kalau diundang lagi ya insya Allah kita bisa tampilkan kembali. Oke, baik. Ayo Pak, selain itu kan saya juga orang asing nih Pak di sini. Ya. Apakah ada tradisi selain dandangan, selain yang ada di Pijiwetan gitu Pak? Ya, kalau di Pijiwetan sendiri memang kebudayaan itu sebenarnya memang banyak ya. Di Kudus, di kawasan Muria ini banyak sebenarnya. Cuma memang tidak tercatatkan. Ini yang menurut kami nanti dari pihak panjenengan, dari pihak akademisi, baik pihak yang namanya media, patutlah untuk kita catatkan. Minimal itu memang untuk kita bukukan gitu. Saya sempat sontak yang namanya tulisan ya budayawan Kudus juga, kaget begitu bahwa teman-teman yang berprofesi di yang menyerusi kebudayaan itu patut untuk diacungi jempol lah, bahasanya seperti itu. Karena memang dia itu sebenarnya kalau dihitung secara ekonomi juga nggak kaya banget dan tidak menghasilkan gitu. Cuma memang untuk menegakkan panji-panji agama saya kira patut untuk kita berbicara terkait tentang kebudayaan, gitu. Apalagi kebudayaan Islam ya, kebudayaan Islam Nusantara lah itu, saya kira itu. Jadi kalau di Pijiwetan ada, kalau Ramadan kita punya yang masih ya kalau sifatnya kesenian untuk membangunkan orang sahur, ada namanya tongtek begitu. Tongtek Pak berarti ya, ada itu, terus ada namanya kalau zaman dahulu namanya gelindingan gitu. Gelindingan itu permainan memakai sentir gitu, tapi bentuknya adalah seperti mobil tapi dari bambu gitu. Sentir itu apa Pak itu Pak? Sentir itu damar. Damar itu apa ya? Ya ada botol begitu terus ada semacam apinya itu. Jadikan sumbu itu. Nah itu terus ada yang namanya kalau di kami akhirnya kita rekonstruksi kembali, kita coba untuk buat acara yang namanya Festival Takjil. Festival Takjil Pak? Ya, di Pijiwetan Festival Takjil sudah berjalan 2 kali dan insya Allah ini nanti kita akan jalankan kembali di tahun ini. Itu sih. Kalau yang lain saya kira di beberapa sudah berjalan bagus. Ada yang memang ngajinya terus dan lain sebagainya itu memang terawat dengan baik begitu. Dan ini patut untuk kita suarakan terus, patut untuk masuk ke YouTube, patut untuk masuk ya jihad FYP saya kira penting itu. Ya itu sih. Oke Pak, nanti kan bicara sama Festival Takjil sendiri nih Pak. Betul. Lah Festival Takjil ini kayak mirip apa Pak konsepnya Pak? Jadi Festival Takjil ini sebenarnya ini terinspirasi dari yang namanya pager mangkoknya Mbah Sunan Muria. Pager mangkoknya nggih. Jadi konsep bersedekah, jadi pager mangkok itu kan pagerono omahmu kanthi mangkok. Jadi jangan dipagari dengan tembok, pager mangkok lebih baik daripada pagar tembok begitu. Nah dari situ kita terinspirasi, wah berarti Mbah Sunan Muria ini suka bersedekah ya. Ya sudah kita buat yang namanya Festival Takjil ini dalam rangka ada yaitu bersedekah, bersedekah daya ya bersedekah berupa jajan ya bersedekah berupa lengseran sama bersedekah karya begitu. Jadi konsepnya bersedekah semua ini. Nah itu diadakan di bulan Ramadan tentunya akan dilipat gandakan. Yang bisa baca puisi saya pentas baca puisi. Nah itu sedekah karya. Yang punya ketela pohong begitu. Ini saya hanya punya ini bagaimana ya sudah diambil terus kita goreng begitu dan disedekahkan kepada yang lain. Yang bisa ini dan lain sebagainya ya saya kira semua akan menjadi satu dan di Festival Takjil itu konsepnya seperti itu. Jadi ada pementasan seni, ada dialog budaya, ada pasarnya, ada macam-macam lah pameran dan lain sebagainya. Itu sih. Berarti komplit Pak ya di sana Pak ya? Komplit insya Allah. Aduh, saya harus ke sana sih Pak, nonton Festival Takjilnya sih Pak. Iya insya Allah. Kalau nanti Mbaknya nggak ada acara bisa ke sana lah. Aduh, bismillah insya Allah ke sana Pak. Dan ayo Pak, terkait pager mangkok Sunan Muria kan katanya di Kampung Budaya Pijiwetan juga ada melestarikan mengungsung nih Pak. Budaya ajaran
Tangeli, Pak. Napa salah Pak kasih, Pak? Topongeli. Topo ngeli nggih, Pak. Topongeli itu, topo itu kan ya bertapa itu Betapa ya. nggih. Ngeli itu apa ya? Ngeli ning rak keli. Mengarus tapi tidak terbawa arus itu. Jadi konsepnya adalah hampir sama dengan yang namanya Sunan Kalijaga. Memang secara nasab itu ada urutannya begitu. Jadi Mbah Sunan Muria itu mengarus tapi tidak terbawa arus. Saat itu memang kenapa di bagian Muria itu dulu terpisah kan. Selat Muria begitu. Jadi Selat Purba di situ ada Gunung Purba namanya Gunung Muria. Nah, dari Gunung Muria itu kehidupan di situ memang banyak orang-orang yang ampuh, banyak orang-orang yang pinter, banyak orang-orang yang memang kalau bahasa orang Portugis itu dinamisme, animisme gitu. Padahal kalau di keislaman itu memang orang Muria itu sudah punya ketahuitan yang tinggi sebenarnya. Dia punya Tuhan, monoteis juga, dan dia itu tidak nyata, tidak ada tapi nyata gitu. Tidak tampak tapi ada. Nah, ini yang hampir sama dengan konsep keislaman. Nah, dari situ Mbah Sunan Muria melihat, apalagi Nyun Sewu ini ya, kalau cerita beberapa orang itu di daerah Colo begitu, kenapa dinamakan Colo dan lain sebagainya, itu konon dulu di daerah situ itu kompleksnya para kalau bisa dikatakan orangnya itu preman-preman. Oh, gitu. preman-preman. Zaman dahulu Zaman tapi. dahulu nggih. Zaman dahulu. Ini cerita dari beberapa orang yang pernah saya wawancarai. Jadi dari situ Mbah Sunan Muria hadir di situ dengan melihat semuanya itu. Kok seperti ini dan lain sebagainya. Ya sudah pelan-pelan Mbah Sunan Muria masuk ke dalam dengan topongelinya itu tadi. Mengarus tapi tidak terbawa arus. Nah, dari situ akhirnya lama-kelamaan berubah. Contoh mungkin ketika ada orang yang namanya mantu gitu. Kalau malam itu kan ada, kalau sekarang itu tradisi kartu itu, main kartu itu remi atau apa gitu. Nah, dari situ dulu ada judi ya. Jadi itu dijadikan sebagai tempat untuk perjudian begitu. Ada yang kelutuk dan lain sebagainya, itu jadi judi-judi lama begitu. Lah, oleh Mbah Sunan Muria mungkin ya sudah, meleannya tetap masih, tapi bermain kartunya diganti. Mungkin bisa diganti dengan terbang, mungkin diganti bisa dengan yang lainnya. Kalau memang bermain kartu mungkin ya tidak perlu yang namanya ada perjudian gitu. Diganti gitu. Contoh mungkin yang membudidayakan itu ya di Ngembal sendiri ini saya pernah melihat kebudayaan itu ada yang namanya Mangayu Bagio, orang-orang yang mantu itu ada melean, ada bermain kartu tapi tidak judi. Yang menang dibuat challenge aja, nanti dapat 5 kilo dari yang punya rumah gitu. Kalau juara 2 3 kilo, yang juara 3 yang 3 itu 1 kilo. Jadi seperti itu. Nah, itu saya kira hal-hal seperti itu memang perlu untuk kita masuki. Sehingga kita bisa mengubah terkait tentang yang namanya kebudayaan-kebudayaan yang jelek. Ini kan selaras dengan yang namanya yang diajarkan oleh Rasulullah kan. Ketika Fathul Makkah itu kan kebudayaan-kebudayaan yang jelek dihilangkan, tapi kebudayaan-kebudayaan yang baik masih diteruskan. Seperti tawaf gitu kan dilanjutkan, tetapi kalau dulu kan tidak berpakaian gitu. Oleh Rasulullah diganti ya sudah tapi berpakaian. Kalau dulu itu dianggap Makkah itu dianggap sebagai tempat Tuhan, terus dipakai berhala-berhala begitu. Oleh Rasulullah itu berhala-berhala itu disingkirkan. Nah, saya kira hal-hal yang baik memang tetap diteruskan, hal-hal yang jelek memang harus dihilangkan. Ini saya kira perjuangan kita di situ, karena kebudayaan itu memang dua sisi mata uang begitu. Ada yang memang baik, ada yang memang jelek. Itu sih. Mungkin dari tips and triknya dari Pak Jenny sendiri sebagai seorang budayawan untuk anak-anak muda nih, agar mau melestarikan budaya yang ada itu bagaimana, Pak? Saya kira anak-anak muda ini cukup kreatif ya. Cukup kreatif dan mereka itu punya passion tersendiri. Contoh mungkin ya, saya itu mempunyai teman yaitu sukanya menggambar gitu. Sukanya menggambar, disuruh pentas nggak mau. Wah, nggak bisa saya kalau di panggung. Ya sudah, dari dia menggambar, kita punya nih, ada kebudayaan semacam ini.
Coba dong reinterpretasi atau diwacanakan dalam bentuk gambar. Atau mungkin yang suka masalah nulis, ya nanti juga masuk ke situ. Yang suka podcast begini, kenapa tidak masuk di situ gitu. Atau siapapun, karena saya yakin setiap orang mempunyai passion itu. Mempunyai passion dan berbeda-beda. Nggak mungkin orang itu harus saya samakan dengan saya. Karena saya juga punya passion yang berbeda begitu. Saya sampai sekarang juga terkadang juga berpikir begitu. Ada tradisi anak-anak muda yang suka terhadap knalpot motor gitu. Terus telinganya itu didekatkan dengan knalpot tersebut. Ngeng begitu. Yang grong itu, Pak. Yang grong atau yang tidak itu. Okay. Dia itu seneng gitu mendengarkan knalpot itu dan itu dekat sekali loh. Ada ya tradisi begini gitu. Nah, saya kira hal-hal semacam itu memang kita perlu merespon mereka gitu, dan mereka sudah punya kebudayaan tersendiri dan kita tidak boleh menyalah-nyalakan anak muda tersebut. Ya kita masuk saja di situ, terus kita geret nih ada kebudayaan semacam ini mau direspon seperti apa. Jadi kebudayaan itu dijadikan sebagai bara untuk kita berekspresi. Untuk kita eksplorasi. Saya kira itu sih. Oh ya, di cutting saya Pak ada buat tablet ya Pak. Ya. Memuat opini Bapak nih terkait tradisi. Oh ya, boleh gak ambilin tabletnya? Oke. Wah, ini tahun kemarin Pak tabletnya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Wah, Di jangan-jangan sini, saya lupa ini. Di sini teman-teman. Ya. Oke. Di sini katakan bahwa tradisi itu tidak bisa dirubah. Kalau budaya bisa diubah, makanya kreativitas dan inovasi jadi kebiasaan itu agar bergeser. Sangat penting untuk menjadikan kebudayaan itu bisa diterima. Kuno menjadi kini itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita harus mengeksplorasi dan eksperimen, walau salah itu tidak masalah, gitu Pak. Iya. Wah, kata-katanya luar biasa. Iya, Masya Allah Pak. Ya, gimana? Gimana Pak? Maksudnya, Terkait tentang itu ya. Tradisi itu tidak bisa dirubah Pak. Begini ya, tradisi itu kan dinamakan tradisi karena memang turun-temurun. Iya. Dari dulu seperti ini, sekarang seperti ini, sekarang seperti ini terus. Cuma kalau mau menjadikan itu sesuatu itu kan namanya kebudayaan. Budaya itu bisa diubah. Contoh mungkin ya, ada tradisi yang digarap oleh teman-teman Semarang, namanya Kampung Bustaman begitu. Bustaman itu bapaknya Raden Saleh. Jadi dari situ ada tradisi yang namanya mandi tadi itu. Oke, mandi nih. Oleh mandi itu oleh teman-teman anak-anak urban legend itu diganti, ya sudah mandinya tetap, tradisi mandi tetap gitu. Tapi kebudayaannya yang diubah. Kalau dulu ada mandinya harus kungkum ke sungai begitu, ini diubah dengan cara apa, yaitu perang air gitu. Jadi seru itu. Minggu kemarin tuh diadakan itu. Jadi perang air dan itu menjadi seru dan warga akhirnya menjadi pede. Saya punya loh kebudayaan yang kamu tidak punyai. Kalau sudah menjadi pede seperti itu, barulah dia akan menemukan dirinya. Jadi ini sejalan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Saya pikir seperti itu gitu. Jadi kalau sudah pede, mereka bisa mengeksplorasi diri, jadilah mereka akan bisa mengeksplorasi itu. Dan saya pikir di situ juga saya tulis juga kuno menjadi kini gitu. Jadi hal-hal yang kuno itu ya jangan ditinggalkan lah. Ya kita jadikan kini aja. Kuno menjadi baranya untuk kita adaptasikan kepada kini. Dan saya pikir itu topongeli itu. Itu topongeli banget. Ya berarti kita tuh harus merubah kuno menjadi kini dengan kreativitas dan inovasi yang ada gitu Pak ya. Betul. Oke, kita udah bincang-bincang lama banget sih Pak. Siap. Terkait budaya di PJ Wetan juga, terkait dandangan di Kudus itu sendiri dan lain sebagainya untuk menyambut bulan Ramadan. Dan sebenarnya saya masih penasaran loh Pak. Gimana? Terkait gini, kan saya dengar nih Pak, bahwa Bapak ini sendiri adalah salah satu pendiri nih Pak di Kampung PJ Wetan. Kenapa didirikan gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya kita itu prihatin awalnya. Prihatin karena saya sebenarnya itu ada dua alasan gitu. Jadi saya itu menyukai seni begitu, dan ketika saya menyukai seni, saya bereksplorasi di seni dan bersentuhan dengan tradisi. Ketika bersentuhan tradisi, saya tidak akan melanggar tradisi tersebut, tapi saya akan kreatif dalam hal tradisi itu. Itu yang saya kerjakan selama bertahun-tahun di Kudus ini. Terus setelah itu
ternyata ada satu kejadian yang membuat saya ini agak terperangah. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia di masih Pidji Wetan tapi paling utara begitu. Tempat kuburan ada 3, satu di Dukuh Lau, yang satu di Dukuh Timoro, satu di Pidji Wetan. Tapi dia paling ujung ujung utara gitu. Nah dari situ ada orang yang meninggal dan itu mau dimakamkan. Lah ketika mau dimakamkan ternyata hanya 4 orang, yang lainnya sudah memakai motor. Jadi takziahnya memakai motor begitu. Nah ini kan jauh semuanya. Mau dibawa ke Pidji Wetan jauh, mau dibawa ke Timoro jauh, mau dibawa ke Lau jauh. Tapi ini dibawa ke Dukuh Timoro tersebut. Nah di pertengahan jalan akhirnya diturunkanlah keranda tersebut. Diturunkan setelah itu karena capek Mbak. Jauh dan tidak ada yang menggantikan. Ya sudah, ini kita di sini saja. Nek tidak memang ada yang menggantikan, ya sudah biar di sini gitu. Nah ini mencengangkan dan mengagetkan. Oh, kok seperti ini? Berarti memang ada masalah nih di dalam kebudayaan kita gitu. Tenggang rasa dan lain sebagainya ada masalah. Akhirnya kita kita mencoba mencari solusi dan salah satunya adalah ya sudah kita membuat yang namanya Kampung Budaya Pidji Wetan. Itu sih. Selebihnya adalah ya terkait tentang tradisi-tradisi yang ada mau kita lestarikan begitu. Jangan sampai kita itu kehilangan akar kebudayaan kita. Itu sih. Berarti Pak Zain ini asalnya dari Pidji Wetan itu sendiri, Pak? Saya ori Pidji Wetan. Masya Allah, warga lokal situ, Pak. Warga lokal saya, betul. Oke, berarti kan Kampung Budaya Pidji Wetan itu komunitas, Pak ya? Ya, jadi ke badan hukumnya komunitas memang. Tetapi sebenarnya Kampung Budaya Pidji Wetan ini adalah ya kumpulan warga gitu. Kumpulan warga mau ngapa nih gitu. Ya sudah, ini diurusi masalah ini dan lain sebagainya. Hanya ini begitu. Tapi ternyata ketika kita buka yang namanya kebudayaan, wah, banyak sekali. Jadi ngurusi terkait tentang tumbuhan juga kita, ngurusi tentang pertanahan kita, ngurusi tentang gerak-gerik manusia. Ada perubahan apa di Pidji Wetan dan itu coba kita tangani dengan model seperti apa. Nah hal-hal seperti itu yang kita bicarakan. Tapi memang ada yang sifatnya adalah kita butuh show off nih. Oh ya kita buat festival, kita buat pementasan, kita buat ini untuk menjaga eksistensi dari yang ikut begitu. Jadi Kampung Budaya Pidji Wetan ini hari itu dari warga dan dari luar yang mau ingin belajar atau bergabung ya dipersilakan. Terus ayo kita bersama-sama membuat acara nih. Di situ akhirnya kita namakan Voktarium Muria. Jadi laboratorium kebudayaan berbasis masyarakat. Itu sih menurut saya. Berarti dari pihak luar boleh dong, Pak? Boleh. Boleh banget, Pak. Ini ada dari Jepara, dari Purwodadi, ada dari Pati dan lain sebagainya. Jadi monggo kita belajar di situ. Kalau secara teritori kan harusnya ini milik Pidji Wetan. Ya iya, karena memang namanya Pidji Wetan. Tetapi Pidji Wetan dalam konteks saat ini harus meluas. Karena mempunyai giroh yaitu budaya-budaya yang baik wajib kita sebarkan kan gitu. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ya kebaikannya kita sebarkan, kejelekannya kita pendem sejeru-jerunya. Saya pikir seperti itu. Oh, dengerin nih teman-teman rapat. Boleh loh kalau kita mau ikut komunitas di Pidji Wetan. Jangan lupa ya kalau misalnya ingin melestarikan maksudnya budaya yang ada atau ingin malah lebih mengenal tradisi Pidji Wetan sendiri atau kudusan boleh nih. Boleh banget kan, Pak? Boleh. Bahkan kita mau ini kemarin tuh sebenarnya saya mau ketemu dengan IAIN. Baik itu rektor atau PR3. Kita itu mau membuka yang namanya magang. Oh, magang, Pak. Jadi magang di Kampung Budaya nanti kita akan pilih ada 6 sub nanti, termasuk pengarsipan, termasuk advokasi masyarakat, termasuk pengembangan, termasuk kepenyiaran semacam ini. Jadi nanti kita akan membuka magang dan magang itu ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Jadi di situ harapan kami sih nanti dari IAIN bisa terkoneksi begitu, karena memang target kami tahun ini. Kalau dari UMK sudah kita dapati tanda tangannya, tapi yang dari IAIN belum. Yang dari IAIN belum. Tapi kalau yang sifatnya KKN dan lain sebagainya memang sudah sering. Tapi yang magang mereka concern di situ. Terus kita mau kemana nih? Mau diajak kemana? Karena saya pikir ilmu yang baik itu tertransfer dengan cara-cara mereka.
tidak dengan cara-cara yang kuno begitu. Itu sih menurut kami. Ya semoga terrealisasikan Pak ya terkait Siap. magang tadi. Amin. Amin. Oke teman-teman rapot, udah dari tadi kita bicara sama Pak Zaini, kita narasumber kita budayawan nih, Masya Allah. Budayawan sekaligus pendiri dari Kampung Bojong Wetan, sekali ketua aja Pak, udah dengar. Ya koordinator lah. Masya Allah. Koordinator. Jadi ketua itu, wah saya menjadi tua banget nanti. Boten Pak. Ya, Oke, mungkin itu aja dari rapot perdana kita hari ini. Siap. Jangan lupa untuk nonton rapot selanjutnya setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore. Karena apa? Rapot selalu menemani ngabuburit kalian di puasa tahun-tahun ini. Oke, selamat jumpa. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih. Aku deg-degan Pak.